Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Maputri dari Prodi Sistem Informasi kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang sudah disampaikan kemarin di waktu acara LTA. Nah, pertama yaitu tentang memahami literasi digital di era AI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan dengan teknologi yang memungkinkan mesin belajar, berpikir, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, contohnya itu ada banyak ya. Terus jenis-jenis AI itu ada Narrow AI dan ada General AI. Nah, Narrow AI itu yaitu AI yang dirancang untuk tugas spesifik seperti Google Translate atau filter spam. Dan kedua itu ada General AI, AI yang memiliki kemampuan seperti manusia atau belum sepenuhnya terwujud. Nah, dan selanjutnya itu mengembangkan pemahaman tentang data. Di sini ada penjelasan tentang 3 penjelasan. Pertama itu peran data dalam AI. AI bergantung pada data untuk belajar dan membuat predikasi. Dan kedua itu ada literasi data, yang artinya kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis data adalah bagian penting dari literasi digital. Dan ketiga itu adalah kesadaran privasi, yang artinya pelajari bagaimana data Anda digunakan oleh perusahaan teknologi dan bagaimana melindunginya. Selanjutnya yaitu mengenali aplikasi AI di kehidupan sehari-hari. Di sini yang saya jelaskan ada pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hiburan. Nah, di pendidikan ini ada platform pembelajaran adaptif menggunakan AI untuk memberikan materi sesuai kebutuhan siswa. Dan kedua itu ada kesehatan, yang artinya AI membantu diagnosis penyakit dan rekomendasi perawatan. Dan ketiga itu ada bisnis, yang artinya chatbot, analitik pelanggan, dan otomatisasi proses bisnis. Dan keempat itu ada hiburan seperti algoritma rekomendasi di Netflix, YouTube, atau Spotify. Nah, selanjutnya ada mengasah keterampilan yang relevan. Yang di sini ada beberapa, di materi ini ada beberapa, yaitu pemahaman algoritma, dasar-dasar coding, dan penggunaan alat AI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemahaman algoritma, yaitu memahami cara kerja algoritma seperti cara platform media sosial menyajikan konten. Kedua, ada dasar-dasar coding, yaitu bahasa pemrograman seperti Python sering digunakan dalam pengembangan AI. Dan ketiga itu ada penggunaan alat AI, yang artinya belajar menggunakan alat berbasis AI seperti Canva untuk desain otomatis atau Grammarly untuk bantuan menulis. Nah, selanjutnya itu yang saya akan jelaskan tentang evaluasi informasi di era AI. Pertama itu kenali bias AI. AI dapat memiliki bias berdasarkan data yang digunakan literasi digital melibatkan kemampuan mengenali potensi bias dalam hasil AI. Kedua itu ada cegah disinformasi. AI dapat digunakan untuk membuat konten palsu seperti deepfake. Masyarakat harus mampu membedakan informasi asli dan manipulatif. Nah, di literasi digital juga ada etika dan AI. Nah, penggunaan yang bertanggung jawab, yang artinya pahami dampak penggunaan AI pada pekerjaan, privasi, dan keamanan.
Kedua itu ada hak privasi. Pastikan AI tidak menyalahgunakan data pribadi Anda. Dan ketiga itu ada keputusan berbasis AI. Pertanyakan keputusan yang dibuat AI terutama jika menyangkut hal penting seperti keuangan atau kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan produktivitas dengan AI. Di sini ada dua yang saya akan jelaskan. Pertama itu ada otomatisasi tugas rutin, yang artinya gunakan AI untuk menghemat waktu seperti mengelola email, membuat jadwal, atau menganalisis data. Kedua itu ada personalisasi pengalaman, artinya manfaatkan AI untuk mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhan seperti rekomendasi produk atau konten. Nah, terus di sini ada yang saya jelaskan, yaitu cara meningkatkan literasi digital di era AI. Pertama itu belajar secara mandiri, yang artinya manfaatkan kursus online seperti Coursera atau Udemy tentang dasar-dasar AI. Kedua itu ada ikuti perkembangan teknologi, baca artikel atau ikuti seminar tentang AI. Terus ketiga itu berlatih menggunakan alat AI. Gunakan aplikasi berbasis AI dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual atau pengeditan gambar otomatis atau analitik data. Nah, lanjut materi yang saya akan jelaskan yang kedua, yaitu tentang disrupsi pemimpin baru dalam organisasi di era disrupsi. Nah, artinya era disrupsi itu ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan seringkali mengguncang pola atau sistem yang sudah lama ada. Hal ini menuntut perlunya pemimpin yang mampu mengelola perubahan tersebut. Nah, di sini definisi pemimpin di sini yaitu kemampuan untuk memengaruhi kelompok sehingga kelompok dapat bekerja menuju tujuan tertentu, atau kemampuan untuk mendorong orang lain agar bersama-sama mencapai hal-hal positif. Nah, kedua ini ada aspek pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang perlu memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada fisik, yang artinya karena pemimpin akan memengaruhi orang lain, penampilan atau kesan pertama seringkali menjadi penting. Dan kedua itu ada intelektual, yang artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis. Ketiga itu ada emosional, artinya harus mampu mengelola emosi dengan baik sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan. Keempat itu ada sosial, yang artinya membangun banyak relasi atau jaringan sosial. Dan terakhir ini ada moral, memiliki integritas dan nilai-nilai yang baik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan. Pertama itu ada menginspirasi, artinya mampu memberikan motivasi kepada orang lain untuk bekerja lebih baik. Kedua, membangun berkontribusi dalam pengembangan tim atau organisasi. Ketiga, yaitu ada konsultasi, bersikap terbuka terhadap saran dan pendapat orang lain untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, materi ini menekankan bahwa kepemimpinan di era disrupsi membutuhkan adaptasi dan kemampuan untuk menjadi inovatif, fleksibel, serta berorientasi pada kolaborasi. Lanjut, materi ketiga di sini ada peran teknologi cerdas. Nah, efisiensi operasional yaitu otomatisasi tugas rutin. Teknologi cerdas dapat menggantikan pekerjaan manual yang berulang sehingga menghemat waktu dan biaya. Dan kedua itu ada pengambilan keputusan berbasis data. Dengan big data dan AI, pemimpin dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan analisis data. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas.
Di sini ada membantu menyelesaikan tugas lebih cepat dengan akurasi tinggi, dan kedua itu ada memberikan akses real time terhadap informasi penting untuk mendukung kinerja. Dan ketiga itu ada inovasi produk dan layanan. Personalisasi layanan teknologi cerdas memungkinkan perusahaan menawarkan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kedua itu ada pengembangan produk baru. AI dan LOD dapat membantu organisasi menciptakan produk inovatif sesuai dengan tren pasar. Selanjutnya ada penguatan keamanan dan manajemen risiko. Sistem keamanan berbasis AI dapat mendeteksi ancaman siber secara real time dan mencegah serangan. Terus kemudian ada teknologi cerdas juga dapat memprediksi resiko bisnis atau operasional melalui analisis data historis. Dan selanjutnya ada kolaboratif dan komunikasi. Virtual meeting alat seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet memungkinkan kolaborasi tanpa batas geografis. Dan selanjutnya ada platform kerja terintegrasi. Aplikasi seperti Slack atau Trello memudahkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. AI digunakan untuk pelatihan karyawan dengan simulasi virtual. Dan kemudian ada rekrutmen berbasis AI, membantu menemukan kandidat yang paling sesuai untuk sesuatu posisi dengan analisis data. Kemudian mendorong keberlanjutan. Teknologi LOD dan Big Data memungkinkan pemantauan dan pengurangan konsumsi energi sehingga mendukung inisiatif ramah lingkungan. Contoh implementasi itu ada di bidang pendidikan, yang dimana teknologi cerdas seperti AI digunakan dalam sistem pembelajaran adaptif untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa. Dan kedua itu ada di bidang kesehatan. Alat berbasis AI membantu dalam diagnosis penyakit secara cepat dan akurat. Terus ada di bidang manufaktur. Robotika cerdas digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang membangun 7 kebiasaan yang efektif dalam kehidupan. Nah, konsep ini berasal dari buku terkenal dengan 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Berikut adalah 7 kebiasaan yang dapat membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan seimbang. Pertama itu ada bersikap proaktif. Maknanya yaitu ambil tanggung jawab atas hidup Anda, jangan menyalahkan orang lain atau keadaan atau situasi Anda. Dan tindakannya yaitu fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan daripada hal-hal di luar kendali Anda. Kedua yaitu mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Maknanya tentang visi yang jelas untuk masa depan dan pastikan setiap tindakan Anda mendukung tujuan tersebut. Tindakannya tentang buat rencana hidup berdasarkan nilai dan prioritas yang penting. Bayangkan warisan atau dampak yang ingin Anda tinggalkan. Ketiga itu ada kebiasaan tentang dahulukan yang utama. Maknanya prioritaskan hal-hal yang penting, bukan hanya yang mendesak. Tindakan gunakan time management matrix untuk fokus pada aktivitas yang penting tetapi tidak mendesak seperti perencanaan, pembelajaran, dan pengembangan diri. Keempat ada berpikir menang-menang. Artinya bangun pola pikir kerjasama bukan persaingan sehingga semua pihak mendapatkan manfaat. Dalam hubungan atau negosiasi, carilah solusi yang saling menguntungkan. Hindari egoisme atau mengalahkan orang lain. Dan kelima ada berusaha memahami terlebih dahulu baru dipahami. Artinya dengarkan orang lain dengan empati sebelum mengungkapkan pandangan Anda. Dan tindakannya, latih keterampilan mendengarkan aktif. Jangan hanya mendengar untuk merespon, tetapi dengarkan untuk benar-benar memahami.
Dan keenam, ada sinergi. Artinya, kolaborasi menghasilkan solusi yang lebih baik daripada bekerja sendiri atau lebih karena kekuatan gabungan. Terus tindakannya, hargai perbedaan bekerja sama dan temukan keunikan dari setiap orang dalam tim. Terus ketujuh, ada mengasah gergaji atau sharpen the saw. Maknanya selalu perbarui diri Anda secara fisik, mental, emosional, dan spiritual agar tetap efektif dalam jangka panjang. Tindakannya pertama itu ada fisik. Artinya olahraga, makan sehat, istirahat cukup. Terus kedua itu ada mental. Artinya membaca, belajar, menantang pikiran dengan aktivitas baru. Dan ketiga ada emosional atau sosial, artinya bangun hubungan yang bermakna, kendalikan emosi. Dan terakhir ada spiritual, meditasi, artinya meditasi, refleksi, atau terhubung dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Dan selanjutnya itu ada materi tentang keamanan dan privasi. Nah, keamanan dan privasi ini adalah dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam dunia digital dan kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian keamanan privasi ini, pertama itu saya akan menjelaskan tentang keamanan. Artinya berfokus pada perlindungan terhadap data, sistem, atau aset dari ancaman seperti peretasan, pencurian, atau kerusakan. Dan kedua itu privasi, artinya mengacu pada hak seseorang untuk menjaga informasi pribadinya agar tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang pentingnya keamanan dan privasi. Pertama ada melindungi data pribadi. Informasi seperti nomor identitas, data keuangan, atau lokasi dapat disalahgunakan untuk penipuan. Dan kedua itu ada kepercayaan dalam bisnis atau hubungan sosial. Menjaga keamanan dan privasi meningkatkan kepercayaan. Dan ketiga ada menghindari ancaman. Ancaman seperti pencurian identitas, peretasan akun, atau pelanggaran data dapat berdampak serius pada individu atau organisasi. Dan strategi meningkatkan keamanan dan privasi itu pertama itu ada keamanan digital. Gunakan sandi yang kuat, kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Hindari sandi yang mudah ditebak. Terus selanjutnya ada aktifkan autentika 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun. Terus perbarui perangkat lunak. Selalu install pembaruan keamanan terbaru pada perangkat Anda. Gunakan antivirus dan firewall untuk mencegah malware atau akses ilegal. Terus hindari jaringan WiFi publik tanpa VPN. WiFi publik rentan terhadap penyadapan. Terus kedua itu ada melindungi privasi. Batasi informasi yang dibagikan secara online. Jangan mengunggah informasi sensitif di media sosial. Terus bacakan kebijakan privasi. Ketahui bagaimana perusahaan menggunakan data Anda sebelum memberikan izin. Terus ada gunakan browser atau mesin pencari yang menghargai privasi. Contohnya itu ada DuckDuckGo atau mode incognito di browser ada. Terus ada hindari aplikasi atau layanan yang meminta akses tidak perlu. Misalnya aplikasi yang meminta akses ke kontak atau lokasi tanpa alasan jelas gitu. Terus ada ancaman terhadap keamanan dan privasi. Pertama itu ada phishing, upaya mencuri data dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya melalui email, telepon, atau pesanan. Kedua itu ada ransomware, malware yang mengenskripsi data dan meminta tebusan untuk membukanya. Terus ada pelanggaran data, ketika data pengguna disusupi atau dicari dari server perusahaan. Terus ada penyadapan komunikasi melalui jaringan tidak aman atau aplikasi yang tidak terenskripsi.
Terus ada peran regulasi dan edukasi. Pertama itu regulasi yang artinya undang-undang seperti GDPR General Data Protection Regulation di Uni Eropa atau UU ITE di Indonesia melindungi hak privasi pengguna. Terus ada edukasi. Masyarakat perlu diedukasi tentang cara menjaga keamanan digital dan melindungi privasi mereka. Lanjut materi yang terakhir, yaitu tentang membangun keterampilan literasi digital di era AI teknologi cerdas. Nah, literasi digital tadi sudah dijelaskan. Pertama adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif. Dalam era teknologi cerdas, keterampilan ini sangat penting untuk menjalani kehidupan yang produktif dan aman. Pertama itu ada memahami konsep dasar literasi digital. Ada pencarian informasi, yang artinya menemukan informasi yang relevan dan akurat di internet. Kedua itu ada evaluasi informasi, menilai keabsahan dan kredibilitas informasi. Dan ketiga ada penggunaan teknologi, artinya mengoperasikan perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan aplikasi. Terus ada komunikasi digital, berinteraksi melalui platform digital secara efektif dan etis. Terus ada menguasai teknologi dasar dan cerdas, pelajari perangkat lunak utama seperti aplikasi pengolah kata. Terus ada pahami teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau load dan analitik data. Terus ada belajar coding, pemahaman dasar bahasa pemrograman seperti Python atau HTML dapat menjadi nilai tambah. Terus ada membangun kemampuan evaluasi informasi, kenali berita palsu atau hoax, evaluasi sumber informasi berdasarkan kredibilitas dan fakta, gunakan sumber terpercaya, mengandalkan sumber resmi atau institusi terkemuka. Terus hati-hati dengan filter bubble, jangan hanya bergantung pada algoritma yang mempersonalisasi informasi seperti media sosial. Terus meningkatkan keamanan digital, gunakan kata sandi yang kuat, terus aktifkan autentika 2 faktor, hindari tautan atau file yang mencurigakan, terus belajar tentang privasi data. Mengembangkan etika digital, berperilaku sopan di ruang digital, hormati pendapat dan privasi orang lain, hindari cyberbullying, jangan menyebar ujaran kebencian atau melakukan intimidasi online. Terus pahami hak cipta, hindari plagiarisme dan hormati karya orang lain. Belajar beradaptasi dengan teknologi baru, itu ada eksplorasi aplikasi baru, pelajari penggunaan alat atau platform yang relevan dengan kebutuhan pribadi atau profesional. Terus ikuti perkembangan teknologi, baca artikel atau ikuti pelatihan terkait teknologi terbaru seperti AI dan blockchain. Terus kembangkan mindset pembelajaran seumur hidup, selalu terbuka untuk belajar dan berinovasi. Terus meningkatkan kolaborasi digital, gunakan alat kolaborasi online, terus bangun kehadiran online yang positif. Terus mengintegrasikan literasi digital dalam kehidupan. Ada di bidang pendidikan, pekerjaan, terus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya sampaikan, mungkin ada salah kata atau kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.